bersama dengan Indo Pop Movement ini juga maksudnya mewujudkan keinginan kakak untuk karir go internasional juga nggak sih? Aduh, ya cuma memang kemarin waktu aku show di sana, label besar di Amerika itu menawarkan aku. Yang pusingnya di sini, gimana nih ntar artis gue kalau gue lepas nih? Itu terus terang iya. Waduh. Iya, jadi cuma aku dari kemarin kan aku udah dibejek-bejek kan. Iya, ayo harus ini kan, ini ada kayak pertanyaan dulu kan. Maksudnya aku available nggak? Kemudian aku ada any obligation nggak sama label di sini kan gitu. Ya aku terus terang aku bilang saya masih ada label di sini. Naga Suara. Iya, Naga Suara. Terus aku bilang. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Bincang PW bersama saya Ari Pujiwaluyo, dan kali ini kita bersama narasumber yang lagi rame banget nih belakangan ini. Ramenya tapi ngomongin wrestler. Tapi padahal narasumber yang satu ini tuh dia punya prestasi yang mungkin bisa dibanggakan satu Indonesia. Waktu kemarin itu Mbak Fitri sempat manggung di penyanyi ini manggung di New York, di Times Square New York ya kan. Kalau nggak salah 2 tahun berturut-turut deh. Dan kita sambut aja narasumber kita, Fitri Carlina. Halo Mbak Fitri. Halo, apa kabar? Mas. Alhamdulillah baik. Bersyukur banget ya. Oh rame ya Mas ya. Karena itu. Tuntutan Kak ini makanya harus rame. Oh yang itu rame ya? Iya. Tapi ramenya bukan karena yang show-nya, tapi yang itu. Tapi kan sempet rame juga waktu pas Mbak Fitri itu bulan apa kemarin? September ya kalau nggak salah. September yang manggung di Times Square New York. Betul. Itu berbarengan sama New York Fashion Week kalau nggak salah ya. Ya kan setelah New York Fashion Week abis itu ada acaranya Mbak Fitri. Nah ini yang mau saya tanyain Mbak, pembahasan awal. Mbak Fitri sampai akhirnya bisa manggung di Times Square New York ya kan, pusat pokoknya kehidupannya ya, salah satu pusat kehidupannya di Amerika gitu kan, sampai akhirnya manggung di sana. Atau bahkan saya dengar Mbak Fitri sendiri yang bikin acara di sana gitu. Bener apa enggak sih Mbak, dan seperti apa sih prosesnya gitu? Jadi gini, kalau prosesnya seperti apa itu panjang banget Mas sebenarnya kalau diceritain Mas. Singkatnya saja. Iya. Jadi dimulai dari awal tahun 2021, aku dipercaya menjadi salah satu yang mewakili Indonesia. Waktu itu tampil di acara Super Bowl Week. Jadi itu adalah acara rangkaian dari hajatan olahraga terbesar di Amerika, yaitu Super Bowl. Tapi karena waktu itu belum bisa aku langsung tampil di sana, jadi dilaksanakan secara hybrid. Oke. Jadi aku di Indonesia, yang di Tampa, Florida sana ada show di sana. Nah, waktu itu aku ditunjuk sama salah satu label yang ada di Amerika, yang dia itu basicnya adalah budaya. Namanya WPOC, We People Culture. Nah, berlanjut dari penampilan aku di Super Bowl itu sekitar bulan Februari tahun 2021, berlanjutlah kita ada obrolan untuk ini nih, ada ide untuk bikin cafe dangdut. Itu baru ide setelah Super Bowl Week itu baru ada ide untuk pembuatan cafe dangdut New York. Terus ada lagi pembicaraan berikutnya, kayak kita tidak hanya bikin kafenya nih, kita mau bikin performnya gitu. Nah, aku bersyukur banget menjadi salah satu artis yang masih dipercaya juga sama WPOC untuk tampil di acara Indo Pop Movement yang pertama, yaitu tanggal 9 September 2021. Nah, akhirnya yang kemarin aku tampil di New York yang pertama itu, yang tahun lalu itu tetap aku mewakili dari WPOC, kerjasama dengan Naga Suara. Terus aku kira udah ya gitu kan, udah kan.
ternyata tahun ini aku diminta lagi karena panitianya itu masih penasaran nih, teman-teman yang di diaspora di New York tuh masih penasaran. Oh, dari diaspora ya? Iya, karena apa namanya, tahun lalu itu kan masih pandemi nih. Masih pandemi kan, masih banyak batasan ya, terus yang datang juga nggak bisa banyak banget gitu. Tahun ini kan udah pandemi sudah mulai berangsur pulih, bahkan di Amerika sudah mulai bebas nggak pakai masker juga. Ini berarti kalau ada show nih, ini bakal seru nih gitu. Kayaknya kalau nggak ada dangdut kurang seru tetep. Iya betul. Akhirnya karena memang yang aku juga udah siap gitu kan, maksudnya visaku udah siap, jadi nggak perlu repot lagi. Diundang kembali untuk yang tahun kedua, dan benar ternyata lebih ambiar dibandingkan tahun lalu. Lebih ambiar. Iya, lebih banyak penontonnya. Nah, kalau dibilang tadi itu udah yang aku sejarahnya bisa tampil proses situ. Awalnya ya. Saya ada bercabang tadi pertanyaannya, Mas. Saya juga lupa tuh. Apakah aku juga bikin acaranya? Nah, jadi ceritanya itu tuh digagas oleh diaspora Indonesia yang ada di sana. Itu ada Mbak Dina Fatimah atau kita sebut Eski, sama Mas Romi Sembiring. Cuma untuk perwakilan dari Indonesia belum ada. Kan yang untuk mengkomunikasikan event yang ada di New York ini kan perlu perwakilannya di Indonesia. Nah, akhirnya ditunjuklah aku yang menjadi perwakilannya, seperti itu. Jadi yang mengkomunikasikan dengan teman-teman artis, kayak kemarin ada The Massive, ada Vicky Shu, itu aku yang mewakili yang ada di Indonesia. Mantap. Terus 2 kali ada perbedaan nggak sih Kak? Maksudnya yang tadinya masih pandemi dan mungkin jumlah penontonnya di luar ekspektasi gitu. Maksudnya lebih sedikit, dan yang kedua kan kemarin mungkin banyak banget. Banyak banget. Dan itu sesulit apa sih Kak manggung di Amerika gitu? Iya, yang pasti dari Amerika sana itu memang ini ya, dibilang sulit, tapi kalau sudah menemukan jalannya alhamdulillah bisa mudah. Tapi yang pasti itu adalah dari kesiapan sponsor juga. Karena tampil di sana itu tidaklah juga murah gitu, tapi memang harus ada kerjasama dengan sponsorship juga untuk yang ngeberangkatin kita, seperti itu. Beda mungkin dengan event yang di sini kan, di Indonesia kan pasti lebih terjangkau ya. Kalau di sana kan semuanya udah dolar nih Mas. Hitungannya udah argonya dolar. Hitungannya udah beda ya Mbak? Ya, pertama sih dari kesiapan dari pihak sponsorship. Terus yang kedua juga bisa komunikatif juga dengan local people yang ada di sana. Itulah yang challenge-nya memang agak berat tuh di situ. Makanya kemarin aku mau naik panggung udah sempet jiper aja gitu loh. Sebanyak ini gitu yang nonton, terus kalau misalkan nggak ngerti aku nyanyi apa, itu kan repot. Betul sekali. Kalau tahun lalu kan aku masih ada project yang berbahasa Inggris, kerjasama dengan yang label yang Amerika. Nah, yang tahun ini dimintanya aku pakai bahasa Indonesia sama yang lagu bahasa Jawa. Karena kan dimintanya yang lagi viral nih di Indonesia apa, nah itu yang dikenalin. Ternyata aku milih aja, ya ini lagi viral nih, aja dibandingke gitu kan. Koplo ya. Sama Pamer Bojo nih, terus ya boleh. Duh, tapi mereka ngerti nggak ya gitu. Udah, nggak apa-apa, kan kita misinya memang misi budaya, memperkenalkan apa yang sedang up to date dan juga budaya Indonesia. Sempat worry gitu, ngerti nggak ya, bisa goyang nggak ya? Itu dia tuh, pasti apalagi di Amerika ya kan, ya mungkin yang masih asing gitu dengan musik dangdut. Bener, tapi alhamdulillah bersyukur banget giliran aku udah naik panggung itu bener-bener deh
sampai merinding aku. Itu joget semuanya, baik itu yang diaspora, pasti diaspora ya udah tahu kan. Local people bahkan wisatawan yang ada di situ tuh ikutan loncat bareng, joget bareng, goyang bareng, bahkan aku invite ke atas panggung. Ikutan goyang. Iya. Cendol ya gitu. Itu seru dan ternyata memang benar. Musik itu universal. Yep. Dan musik itu yang bisa menyatukan. Contoh kita seperti mendengarkan mungkin lagu Korea atau lagu India atau mungkin lagu Barat juga kan kita sebenarnya tidak terlalu paham atau mungkin nggak tahu artinya apa. Tapi kalau udah musiknya enak, asik buat goyang, ya pasti ikutan. Otomatis loh, denger kendang goyang-goyang mereka. Berarti maksudnya melihat suasana di sana yang ikut bergoyang, itu rasa groginya hilang sendiri gitu. Aduh, udah rasa takut tadi ganti ke euforia akhirnya malah jadi kesenangan. Jadi ternyata wow, bersyukur banget genre aku ini aku bawakan, karena aku bawain dangdut, campur sari, ada koplo, ada house music, ada dance dut-dut, kita bilangnya dance dut-dut. Oke. Karena emang RPM-nya itu beat-nya kenceng banget gitu. Dan ya mereka totally dari awal sampai akhir aku nyanyi itu mereka goyang. Dan malah more oke. Tapi itu berapa lagu Kak di sana Kak? Maksudnya? Kita bawain kemarin aku 5 lagu. Okay. Nah tapi balik lagi Kak ke proses tadi kan Kakak diminta sama diaspora ya, atau WePop ini tuh menjadi duta dari Indonesia untuk mengenalkan. Jadi gini, kalau kemarin itu kan yang bawa aku tampil di acara Indopop Movement itu kan WePop. Oke. Ya. Nah, kalau platform acaraku sendiri ini yang kemarin kita tampil di sana itu Indopop Movement. Oke. Indopop Movement itu adalah platform acara yang punya misi untuk memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya di Amerika, di New York. Dan kita pengennya Indopop Movement ini bisa menjadi corong promosi budaya Indonesia untuk dunia juga. Dan itu Kakak yang maksudnya menggagasnya itu, yang mendirikan, yang menjalaninya, atau seperti apa? Jadinya karena aku diajak sebagai perwakilan dari Indonesia, jadinya kita gagas bareng. Tapi maksudnya secara keseluruhan untuk acara di sana kemarin, emang Kakak terlibat banget dari? Aku terlibat dari juga. Promosi, proses perizinan. Benar, itunya aku terlibat gitu. Jadi aku lebih tugasnya mengkomunikasikan dan juga menjembatani antara yang di Indonesia dengan yang di Amerika. Jadi waktu itu aku udah anggap ya udahlah aku di belakang panggung aja. Atau kemarin kan yang tahun lalu sukses kan, nggak bisa, pokoknya kamu berangkat. Ini menjadi sesuatu yang beda pastinya gitu. Jadi aku diundang kembali ke sana. Oke, nah Kak, seberapa sulit sih maksudnya perizinan untuk bikin acara di Times Square ya? Pusat perbelanjaan kan, di sana pusat perbelanjaan ya? Di sana pusat perbelanjaan, pusat orang ngumpul, mengekspresikan banyak di sana. Ada pertunjukan musik jalanan juga ada, tapi untuk bisa bikin konser, acara yang dengan panggung ya, itu memang berat sekali. Itu tantangannya luar biasa, Mas. Iya. Bahkan ya pertama pasti dari price-nya juga beda. Iya, betul. Ya kan? Dari harganya aja udah beda, Mas. Pertama udah pakai dolar, dikaliin 10 lah. Waduh. Iya. Kalau di sini 100 juta ya mungkin di sana pakai disebutin lagi kan nominalnya. Pokoknya semua dikaliin 10 lah, intinya gitu. Oke, pusing banget itu sampai akhirnya. Jadi lega dong Kak berarti? Lega banget, karena tanggung jawab kita kan tidak hanya dari pengisi acaranya, tapi juga dari sponsorshipnya juga kan tanggung jawabnya berat gitu. Tapi seneng sih, jadi aku punya pengalaman nggak hanya sekedar sebagai performance, tapi juga
turut andil walaupun tidak sepenuhnya itu untuk meng-create suatu acara gitu. Mantap ceritanya, mantap. Terus respon di sana mengenai maksudnya budaya dangdut ya Kak, maksudnya budaya musik Indonesia terutama untuk dangdut itu respon dari warga lokal seperti apa Kak? Responnya luar biasa. Responnya bahkan itu benar-benar nggak nyangka sih, beyond my imagination gitu, dan di luar bayanganku tuh nggak begitu gitu. Bahkan kayak bisa nggak ya, gimana ya, kayaknya mereka nonton aja udah alhamdulillah kayak gitu kan. Sempet pesimis aku, ternyata malah ya responnya positif, bagus. Mereka kan termasuk orang Amerika itu orang-orang yang open mind. Mereka bisa menerima hal-hal yang baru, suka curious atau penasaran dengan hal-hal yang baru. Tapi mereka itu juga sangat selektif. Kalau emang bagus ya bilang bagus, kalau enggak ya what the hell gitu mungkin ya. Aneh gitu, kayak ngerasa aneh, apaan sih nih? Apaan sih nih? Ya kan seperti itu kan. Tapi bersyukur banget, hampir mayoritas kemarin yang audiens yang hadir di sana itu mereka suka. Bahkan sudah jadi kayak kebentuk juga, nggak hanya fan-fans dari diaspora, dari yang luar negeri pun mereka terbentuk fans juga nih untuk acara kita dan ke artis-artisnya. Tapi Kak, bersama dengan Indopop Movement ini juga maksudnya mewujudkan keinginan Kakak untuk karir go internasional juga nggak sih? Ya cuma memang kemarin waktu aku show di sana, label besar di Amerika itu menawarkan aku. Yang pusingnya di sini, gimana nih ntar artis gue kalau gue lepas nih? Itu terus terang iya. Waduh. Iya, jadi cuma aku dari kemarin kan aku udah dibejek-bejek kan. Iya, ayo harus ini kan, ini ada kayak pertanyaan dulu kan. Maksudnya aku available nggak? Kemudian aku ada any obligation nggak sama label di sini kan gitu. Ya aku terus terang aku bilang saya masih ada label di sini. Naga Suara. Iya, Naga Suara. Terus aku bilang kan, ini harusnya opportunity banget loh, bisa ngebuka kerjasama yang luar biasa gitu. Iya, tapi aku harus izin dulu gitu. Dan untuk bisa menjawab pertanyaan sini ini yang mereka kasih dari big label di sana itu kan di atas izin dari sini kan, seperti dari Naga Suara. Jadi aku nggak semena-mena lah gitu. Dan juga nggak mau terburu-buru juga. Tapi kalau kesempatannya itu tuh label yang menaungi Beyonce. Waduh. Menaungi. Dan sampai akhirnya sekarang seperti apa nih Kak? Lanjut dengan opsi kerjasama antara kedua label apa tolak? Iya, jadi aku masih aku tarik ulur dulu. Oke, masih ditarik ulur. Tarik tarik. Iya. Jadi kesempatan tampil di sana itu ternyata tidak hanya sekedar membuka peluang buat aku di Indonesia, tapi memang peluang di sana pun jadi banyak yang terbuka. Itu tidak menutup, itu memang sudah. Cuma suamiku yang masih sangat worry gitu loh. Emang yakin kamu? Ya kalau misalkan ada terjalin kerjasama antar label, kenapa tidak gitu. Cuma kan aku harus matengin dulu yang di Indonesia, jangan keburu-buru nanti aku dengan sepihak sudah menentukan side gitu kan. Jadi lebih baik
matengin dulu deh di sini gitu. Secara nggak langsung dilepaskah? Belum. Aku mau jawab juga belum berani ya. Kirain sudah ada penegasan guys. Belum. Aku belum berani karena kalau aku ntar udah jawab ternyata misalkan ternyata nggak berkenan, wah repot ini. Dibikin galau nih ya. Dibikin galau. Dibikin galau. Tapi sebelum di Amerika kemarin, manggung di Amerika 2 tahun kemarin, Kakak Fitri maksudnya sudah pernah manggung kah di luar Indonesia gitu? Kalau di luar Indonesia alhamdulillah udah beberapa kali. Untuk area regional Asia itu udah sampai ke Taiwan, Korea, terus kemudian mana lagi Mas, Hong Kong, Singapura, Malaysia, kayak gitu kan. Tapi Amerika jadi maksudnya negara impian Kak Fitri untuk bisa nyanyi di sana kah? Karena sebenarnya gini, dulu itu aku tahun 2010 udah pernah nyanyi di Amerika, tapi di KBRI. Oke, ya. Ya nah, kandang ya, sama aja kayak di kandang ya. Maksudnya di dalam komunitas. Iya kan maksudnya komunitas Indonesia. Iya, ya kan kayak nyanyi di kandang sendiri. Belum ditandang ya. Iya, belum ditandang. Iya. Nah, sebenarnya kalau aku bilang tidak ada aku mimpi-mimpi bisa tampil langsung di kandang lawan. Iya. Itu sama sekali tidak ada kemimpi-mimpi untuk bisa tampil di yang aku bilang kan tidak hanya di komunitas, tapi ini memang tempat yang umum gitu loh, yang memang semua bisa orang nonton, gak cuma orang Indonesia, tapi orang lokal people di New York, wisatawan juga, bule-bule banyak di sana. Nah, ini sama sekali tidak pernah ada impiannya. Serius. Mengalir aja gitu. Mengalir, justru malah mengalir. Aku tuh ya Allah, kok aku dikasih amanah sebegini besar ya gitu, untuk bahkan tidak hanya sekedar perform, tapi aku juga ada bisnis di sana, Cafe Dangdut New York, dan kemudian aku bisa menjadi salah satu founder dan partner dari acara Indopop Movement gitu. Ini tidak pernah terpikir sebelumnya. Aku makanya bilang ini adalah amanah. Penampilan aku kemarin itu bukan aku khususkan untuk diriku sendiri, bukan aku dedikasikan tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi ini adalah perwakilan dari Indonesia, dan aku ingin ibaratnya sudah aku tuh dobrak gitu loh. Aku sudah bantu dobrak yang selama ini tuh susah terdobrak kan. Yaitu konser Indonesia ada di Times Square gitu. Kalau mungkin di wilayah New York di komunitas udah sering, tapi ini yang benar-benar area yang prestisius, terus kemudian area yang juga expensive. Karena gini, untuk tampil di Billboard udah sering, ya kan, teman-teman apa gitu, brand-brand tampil di Billboard Times Square itu udah suatu kebanggaan. Konsernya, acaranya loh di Billboard ya kan. Dan tahun ini Mas, bersyukur banget beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu ya teman-teman di Amerika masih ya berjuang lah ya, bikin pilot project lah intinya tahun lalu. Bersyukur bisa berlanjut di tahun ini, dan kita kemarin Indopop Movement bisa sewa billboard juga untuk mempromosikan artis-artis yang tampil di acaranya. Jadi ada The Massive, ada Vicky Shu, ada saya pastinya, terus kemudian para desainer, kemarin ada Sroja, Hijab Sabin, Jenny Cahyawati, X dengan Bu Cherry, terus kemudian Paula Edpam, itu kita tayangin semua. Terus juga pengisi tari juga tradisional ada Keisha, kayak gitu.
MC-nya juga, MC-nya kita juga bukan main-main. Dia MC yang kita ajak kerjasama itu adalah warga Indonesia, tapi sudah berkewarganegaraan Amerika. Oliver, dia adalah model kenamaan juga di sana, gitu. Jadi tampil di billboard, ini makin kayak, wah ini kenyataan ya gitu. Wow. Tapi masih nyangka nggak sih Kak, maksudnya Kakak dipilih gitu ya sama WIPOP ya tadi untuk menjadi mewakili Indonesia. Itu yang pertama. Ya maksudnya awalnya sampai akhirnya kan terjadilah yang acara kemarin itu. Betul. Maksudnya Kakak dipilih untuk menjadi duta mengenalkan budaya Indonesia di Amerika, itu seberapa bangga dan seperti apa sih Kak yang pastinya awal-awal? Benar, yang pastinya ini juga terima kasih banyak untuk Naga Suara yang memberikan aku ruang dan akhirnya bisa kerjasama dengan label dari Amerika seperti itu untuk aku bisa lebih mengembangkan karir aku pastinya kan. Nggak nyangka sih menjadi salah satu perwakilan Indonesia dan aku bawa genre aku yaitu dangdut, itu masih nggak nyangka. Tapi mungkin selama ini mungkin dari pihak WIPOK itu tadi sudah research tentang aku. Karena kan memang aku kemarin-kemarin itu concern banget tentang budaya dan pariwisata kan, sempat juga didapuk sebagai duta pariwisata daerah aku di Banyuwangi, dan aku sering ke berbagai belahan Indonesia untuk mempromosikan budaya Indonesia waktu itu. Mungkin dari situ ya akhirnya terpilihlah ini nih yang memang konsen dengan budaya Indonesia, gitu sih awalnya. Jadi nggak nyangka juga kalau aku tuh menjadi artis yang terpilih pada saat itu, sampai akhirnya malah terbentuk platform seperti itu. Nggak nyangka, dan pastinya sih terima kasih banyak nih, harus aku ngucapin makasih nih sama Eski jadi Eski ini partner aku yang ada di Amerika. Memang salah satunya yang masukin nama aku untuk menjadi kandidat yang terpilih itu salah satunya Eski memang. Karena soalnya lo itu walaupun dangdut tapi kalau suruh nyanyi pop lo juga bisa kan. Lo memang vokalnya tuh lebih fleksibel sih gitu. Gue masukin ya, serius Ki gitu kan. Emang bisa gue, nggak apa-apa gue masukin aja, coba ya gitu. Ternyata gue, karena itu yang nilai itu langsung dari yang bule-bulenya. Jangan lupa subscribe ya.